Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Fakta, jumpa lagi dengan saya Wina di program acara Jejak Olahraga Dunia. Kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh dua orang narasumber yang akan membahas mengenai Piala Dunia 2022 bersama saya. Dan juga kita akan membahas mengenai bagaimana stamina para pemain selama Piala Dunia 2022. Khususnya tim-tim yang melaju hingga ke babak semifinal dan mungkin saja akan maju hingga ke babak final. Kita langsung saja kenalan dengan kedua narasumber kita pada hari ini. Selamat sore Pak Immanuel Maulang. Sore, Mbak Wina. Atau yang biasa kita sapa Pak Noel ya. Nah, Pak Noel ini adalah fisioterapi tim nasional selama beberapa tahun, lamanya sejak Coach Alfred Riedel dan sempat juga dengan Coach Sintayong ya, Pak Noel. Dan saat ini Pak Noel juga memiliki banyak sekali klinik fisioterapi, khususnya sport fisioterapi ya, yang ada di beberapa kota, bukan hanya di Sulawesi tetapi juga di Kalimantan. Seperti itu. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Noel juga tentang aktivitasnya. Dan yang kedua ada Dr. Iqbal Hermanto, atau yang biasa disapa Dr. Iki. Selamat sore juga Dr. Iki. Beliau mewakili Dotoro Supporter, yaitu supporter dari PSM Makassar. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan keduanya tentang bagaimana Piala Dunia 2022 dan juga apa hubungannya kaitannya dengan kedokteran maupun fisioterapi. Nah, kita langsung menyapa keduanya. Pak Noel, bagaimana kabarnya? Baik Mbak Wina, baik. Sehat. Cukup lama ya, nggak ketemu. Terakhir kita sama-sama di PSM ya. Iya, sempat lama juga saya dengan Pak Noel di PSM Makassar. Nah, aktivitasnya Pak Noel sekarang? Ya, sekarang ya sibuk dengan aktivitas klinik. Ada beberapa cabang saya buka di beberapa tempat. Ada di Kendari, ada di Kalimantan, ada juga di Makassar. Dan di samping itu saya aktif sebagai dosen di Unhas, dosen program studi fisioterapi. Dan sehari-hari tetap seperti biasa, aktivitas olahraga dan sebagainya tetap ada di setiap hari. Demikian mungkin. Ya. Di Luwu Timur juga ada kalau nggak salah ya? Luwu Timur juga ada di Surwako. Kita bekerjasama dengan PT Vale Indonesia. Jadi pasien-pasien yang butuh penanganan fisioterapi, khususnya karyawan, itu biasanya dirujuk ke kami. Seperti itu. Pak Noel ini memang untuk Sulawesi ya, khususnya adalah orang yang pertama dan yang memiliki lisensi ya untuk fisioterapi, dan itu yang menjadi pertama kalinya gitu PSM Makassar merekrut benar-benar orang profesional di bidang fisioterapi. Nah, kalau Dokter Iki sendiri aktivitasnya, Pak Dokter? Baik, makasih Kak Wina. Sehari-hari saya, ya mungkin kalau Kak Noel lebih fokus ke fisioterapi, kita lebih skalanya secara umum ya, menangani pasien di klinik, kemudian tetap juga mendukung PSM ya. Karena hobi bola ya. Iya, hobi bola. Makanya kita undang ini, walaupun profesinya dokter, fisioterapi, karena hobi bola, apalagi Pak Noel juga pernah handle ini ya, tim sepak bola, tim nasional itu nggak sembarang juga gitu. Makanya kita coba kan ngobrol-ngobrol, berbagi wawasan, dan bisa saja memberi inspirasi juga kepada teman-teman. Nah, kita pengen tahu dulu nih, ini kan Piala Dunia 2022 di Qatar ini agak sedikit berbeda ya. Terlalu banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi seperti itu. Ini secara umum saja ini Pak Noel, bagaimana melihat Piala Dunia 2022? Ya, pertama saya melihat Qatar ini merupakan negara pertama di Timur Tengah yang menyelenggarakan Piala Dunia. Dan kita tahu bahwa iklim Qatar yang begitu panas. Saya pernah ke Qatar tahun 2020. Saya ada pelatihan di Qatar, pelatihan sport fisioterapis untuk AFC. Dan itu adanya di Aspire Academy. Dan itu panas sekali. Ya, jadi kalau siang itu panas sekali. Padahal itu hari kita berangkat di Januari. Dan itu suhunya panas sekali. Nah, sehingga memang ini agak unik sedikit karena kita tahu bahwa rata-rata tim yang masuk dalam Piala Dunia ini dari Eropa. Kita tahu suhunya di Eropa kan dingin. Meskipun di saat ini suhu dingin, tapi Qatar itu tetap panas. Nah, ini tentu akan menyulitkan beberapa tim-tim yang dari Eropa untuk beradaptasi dengan suasana di sana. Dan yang berikutnya tentu uniknya karena persiapan tim yang sangat mepet.
kita tahu banyak sekali liga-liga di Eropa yang masih sementara berjalan. Betul. Kemudian bagaimana mereka mengumpulkan tim-tim dan bisa mempersiapkan tim untuk bergabung di untuk ikut kompetisi Piala Dunia, dan itu merupakan sebuah hal yang harus dipikirkan karena tidak gampang mengumpulkan tim dalam waktu singkat untuk mempersiapkan Piala Dunia. Dan ditambah lagi kita masih dalam suasana pandemi dan resesi ekonomi yang mengancam dunia, dan itu tentu akan mempengaruhi kualitas dan performance dari tim-tim yang akan bergabung dalam Piala Dunia. Dan itu benar-benar sangat mempengaruhi ya, seperti yang kita lihat, yang bertahan memang kebanyakan negara-negara yang yang di negaranya itu sendiri memang situasinya mungkin hampir mirip-mirip seperti itu ya. Kalau Dr. Riki sendiri? Ya baik, kalau bicara masalah Piala Dunia Qatar 2022 memang seperti yang Kak Wina bilang banyak kejutan ya. Pertama, yang kalau kita mau lihat, kita tarik ke belakang lagi, banyak isu-isu HAM yang disampaikan oleh pemerhati HAM ya. Masalah pertama, tenaga kerja yang dibayar tidak sesuai, banyak yang meninggal dan lain sebagainya. Yang kedua, Qatar ini jor-joran untuk bisa menghadirkan Piala Dunia di negaranya. Pokoknya dia bagaimana dia melobi FIFA supaya Piala Dunia kali ini hadir di Qatar. Dan bahkan keunikannya, tanda kutip, dia bisa mundurkan perhelatan itu. Dari biasanya bulan 5-6, dia mundurkan ke bulan 11-12. Artinya apa? Ini merupakan sebuah keunikan yang bisa saja terjadi ke depannya. Artinya platform atau kebiasaan hegemoni di FIFA itu terbantahkan ya, dengan kekuatan finansial yang saya rasa sangat mendukung sekali. Ya. Apa yang dijanjikan juga yang mungkin lebih banyak juga gitu dari sisi finansial saja, tetapi barangkali ada hal-hal yang ingin diperlihatkan juga ya, bahwa di negara Arab pun sebenarnya bisa digelar mampu menggelar pertandingan seperti itu, mengundang negara-negara dari berbagai perbedaan-perbedaan juga gitu. Tetapi mereka hadirkan dan awalnya mungkin memang banyak diragukan ya, yang kita baca di media segala macam, tapi kan akhirnya berjalan juga dan supporter ternyata happy juga begitu. Kapan lagi naik onta kan? Seperti itu kan yang kita lihat ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya berbicara tentang tim favoritnya, sebagai penggemar sepak bola ini kan tidak mungkin lah ya tidak punya tim favorit di Piala Dunia kali ini. Pak Noel? Kalau saya Prancis. Masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang. Ini Pak Noel sama mas saya ini dari dulu. Cuman dulu karena pelatih kita tuh Coach Peter Sagan ya waktu itu sangat Jerman banget. Walaupun dia orang Kroasia, dia juga pendukung Jerman juga ya. Jadi kita tuh sering dikasih oleh-oleh tuh yang berhubungan dengan Jerman. Gitu. Ada baju ya? Iya, ada baju. Padahal kita pendukung Prancis seperti itu. Nah, kalau Dr. Riki? Sejujurnya sih kita dukung Prancis. Prancis juga? Ya, biar ada keunikan ya. Kita dukung Argentina sekarang. Semoga kita ketemu di final. Iya. Artinya banyak yang menginginkan final ideal di perhelatan kali ini antara Argentina dan Prancis. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata dengan lajunya tim Maroko. Yang betul-betul memperlihatkan kita bahwa sepak bola ini tidak bicara cuma satu individu, dua individu, tapi bagaimana kerjasama tim yang dihadirkan oleh tim Maroko itu betul-betul membuka mata bahwa sepak bola adalah kerjasama tim. Betul sekali. Dan pelatihnya juga menurut saya cukup punya ide yang cemerlang ya, dengan kemampuan pemainnya, memang sih banyak yang bermain di Eropa juga gitu. Tetapi kan tidak semua, dan nama-nama besar yang ada di timnya itu kan tidak banyak juga kan. Tetapi dia mampu meracik timnya itu sampai bisa melaju ke babak semifinal. Jadi memang mengejutkan juga sampai sangat mengejutkan. Tidak ada yang bisa prediksi bahwa Maroko bisa sampai ke semifinal. Tetapi yang menarik juga di sini sebenarnya Prancis dan Kroasia. Mereka adalah finalis pada 2018 lalu kan, bertemu di final dan bisa sampai ke semifinal lagi begitu. Artinya ini sebenarnya apa? Apa yang terjadi dengan tim-tim yang lain itu kan?
Mungkin ada pendapat pribadi dari Pak Noel mungkin ya. Ya, saya kira kan ya yang namanya bola kan tidak ada yang bisa prediksi. Bola, istilahnya orang sekarang selagi masih bola itu bundar, nggak ada yang bisa prediksi siapa yang menang. Ya. Jadi saya pikir ya mungkin memang yang paling penting adalah mental di sini. Mental. Jadi seperti kemarin kan beberapa tim-tim yang beradu penalti, itu kan sebenarnya bukan lagi skill yang bermain, tapi mentalnya pemain itu yang dibutuhkan per individu. Nah, mungkin saya melihat bahwa Kroasia ini punya mental di situ, mental yang kuat untuk bisa melaju ke babak selanjutnya, dan itu saya lihat seperti itu di Kroasia. Tenang ya, Kroasia ini tenang, tapi tiba-tiba sudah sampai di semifinal. Berhasil yang dulu diunggulkan, ternyata gagal. Ya itu dia, karena mungkin terlalu tidak betul-betul terlalu superior, merasa paling superior di situ, sehingga ya itu yang bisa menjadi batu sandungan untuk maju ke tahap selanjutnya. Nah, kalau Dokter Iki, ini saya mau tanya mengenai stamina ya, karena kan kalau kita lihat banyak sekali kayak Kroasia juga kan sampai adu penalti, itu kan bukan hal yang yang ringan gitu. Mereka harus babak normal, lanjut lagi 2 kali 15 menit, terus sampai adu penalti. Bahkan Maroko juga kan mengalami juga gitu kan. Itu dari dari Dokter Iki sendiri melihat bagaimana, apakah persiapan itu cukup, waktu yang mereka mereka libur gitu ya, mereka tidak bertanding ini langsung masuk ke babak semifinal, apakah waktu istirahatnya itu cukup? Ya baik, saya rasa kita lihat muaranya, mereka ini pemain profesional ya, yang bermain reguler di klubnya masing-masing dan sudah punya aturan-aturan di dalam klubnya sendiri. Nah, diimplementasikanlah ke timnas. Sebagai bukti adalah Luka Modric, usia kurang lebih 37 tahun. Tapi pada saat saya menonton antara Brazil dan Kroasia, betul-betul Luka Modric itu pergerakannya naik turun. Udah kelihatan bilang umurnya udah 35 lebih. Betul ini orang. Umur 37, tapi staminanya seperti umur-umur ya katakanlah awal-awal 30 bahkan 28 29. Ini membuktikan bahwa pemain profesional itu punya maintenance terhadap dirinya yang betul-betul baik. Baik dari segi stamina, mungkin daripada nutrisi yang dia asup, suplemen yang dia konsumsi. Dan ini menandakan bahwa stamina dan kinerja di lapangan itu sangat berbanding lurus. Nah, hal-hal inilah yang harusnya menjadi contoh ya bagi persepak bolaan kita. Kalau mau konsisten di dunia persepak bolaan, jangankan di skala global, katakanlah di Asia Tenggara saja. Saya rasa ya, opini saya bahwa fisik itu mesti nomor 1 dulu. Artinya, kalau kita mau meningkatkan stamina kita di level-level usia yang sudah matang, itu saya rasa sudah terlambat. Artinya, pembinaan sejak dini harus memperhatikan masalah stamina itu. Nah, di dalam stamina itu kan ada namanya latihan, bagaimana jam tidurnya, bagaimana jam istirahatnya, bagaimana nutrisi yang dia asup. Nah, saya rasa itu sebagai satu kesatuan yang harus betul-betul kita perhatikan. Tidak cuma bicara, oh ini dia pintar main bola, masuk rekrut. Enggak. Jadi, beda. Saya pernah mengingat kutipan dari Coach Sintayong, Bang Noel, bahwa kenapa Asnawi dia suruh betul-betul keluar negeri. Dia bilang, bedakan Anda menjadi pemain bola dan atlet sepak bola. Nah, disitulah baru Asnawi mengatakan, oh ya, ada perbedaan memang antara menjadi pemain bola dan atlet sepak bola. Dan itulah yang menjadikan Asnawi juga sekarang lebih matang ya. Ya, kita lihat saja performanya. Beliau naik turun. Tapi hampir mengimbangi rata-rata pemain Korea yang ada sekarang. Tapi memang penting sekali ya pemain-pemain Indonesia yang memang potensinya besar, apalagi masih muda untuk main di luar. Seperti itu, untuk bekal tim nasional juga gitu. Sebenarnya intinya yang penting ada kemauan yang besar. Karena meskipun fisiknya bagus, nutrisinya bagus, terus latihannya bagus, tapi dia nggak punya kemauan, sama juga. Termasuk mental berarti Pak Noel ya. Kadang-kadang kan suka homesick ya orang Indonesia itu. Betul, jadi
kadang kan begini, biasa saya waktu pengalaman dengan Coach Sintayong itu kan udah dibuat programnya semua, udah lengkap, semuanya udah dipersiapkan secara matang. Tapi kadang pemainnya makannya itu kadang tidak terkontrol. Karena ya kadang-kadang pemain ya pesan makanan dari luar, karena bosan dengan makanan di hotel yang sudah disediakan dengan begitu komplitnya. Itu dia, karena kemauannya mentalnya nggak bisa dijaga gitu. Sehingga ya akhirnya apa yang dia makan itu tidak sesuai lagi dengan komposisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Akhirnya ya sudah. Sampai situ saja. Dan itu berpengaruh sekali dengan kinerja di lapangan. Gimana orang kalau misalnya mau tanding makan Indomie, ikan kering, iya kan? Makan apa gorengan. Dan itu kejadian, Bang. Itu kejadian. Jadi memang kalau yang kita mau sepak bola kita bagus, ya semuanya harus dimulai dari diri sendiri gitu. Niatnya kita, kemudian motivasinya kita apa gitu. Kalau memang kita mau bermain di level-level kompetisi level dunia, ya kita harus berani korbankan kita punya ego masing-masing. Saya harus betul-betul berjuang nih sampai saya bisa dapat level dunia gitu. Betul, supaya kedepannya kita bisa lihat Indonesia juga main di Piala Dunia. Saya dengar cerita dari Coach Sintayong bagaimana Son itu memulai karirnya dia kan. Begitu kerja kerasnya, begitu termotivasi bahwa saya harus bermain di Liga Eropa. Sehingga ya sampai sekarang karena motivasinya kuat dan mengikuti semua arahan pelatih, akhirnya ya Son sekarang dan dia menjadi tumpuan di negaranya. Betul. Menjadi apa ya? Pemain yang dicintai supporter. Padahal kan kalau dipikir orang Asia gitu ya, datang dari Asia tapi bisa mencuri hati lah gitu. Orang-orang di sana. Nah, kita kembali lagi nih Pak Noel mengenai kondisi pemain ya. Kemarin kan kita lihat nih pemain Maroko khususnya ya, banyak sekali kejadian di lapangan pada waktu mereka melawan apalagi kemarin terakhir nih Maroko, Portugal ya. Waktu melawan Portugal tuh banyak kejadian di lapangan, jatuh gitu ya, cedera sampai ditarik kapten utamanya, kapten keduanya juga keluar, akhirnya panglima perang di dalam tidak ada begitu kan. Tetapi akhirnya bisa menang juga tanpa panglima perangnya. Nah, ini Pak Noel melihatnya bagaimana ini? Apakah memang sudah lelah atau apa, dan apakah pada saat nanti main di semifinal kondisinya sudah bisa kembali normal atau bagaimana? Ya. Jadi saya kira saya sependapat tadi bahwa memang tim-tim yang ada di Maroko ini memang sudah terbiasa dengan kompetisi liga-liga Eropa. Jadi mereka sudah terbiasa, istilahnya sudah hal biasa untuk menghadapi kompetisi yang membutuhkan waktu dan membutuhkan tenaga yang berat, yang besar. Dan kita tahu bahwa ada banyak penelitian mengatakan bahwa semakin tinggi level kompetisi seseorang, maka resiko cedera juga akan semakin tinggi. Sehingga memang itu yang sudah dipersiapkan tentu dari pelatih bahwa bagaimana untuk mengantisipasi cedera-cedera yang terjadi. Dan ya itu kembali lagi kepada mental gitu. Ya ketika misalnya banyak yang cedera, tapi mental dari pemain itu masih kuat di situ, maka dia akan memenangkan sebuah kompetisi. Dan saya yakin bahwa kemenangan Maroko kemarin itu tidak lepas dari peran pelatih di situ. Bagaimana pelatih ini memberikan motivasi yang tinggi kepada pemainnya untuk mau dan siap berkompetisi, siap bertarung sampai habis-habisan untuk bisa memenangkan pertandingan kemarin. Dan keputusan untuk menarik pemain itu cukup cepat ya, sebelum pemainnya benar-benar cedera parah misalnya dia tidak berpikir bahwa saya akan kehilangan pemain inti saya misalnya atau pemain bintang saya, ditarik saja, diganti sama pemain muda, dia nggak peduli gitu. Pelatih memang sudah punya perencanaan memang betul-betul yang matang gitu, sehingga ketika ada pemain langsung digantikan dan penggantinya itu juga hampir sama kualitasnya dengan pemain yang cedera itu. Jadi memang pelatih ini sudah mempersiapkan semuanya dari awal seperti itu, Mbak. Ya. Kalau Dokter Diki sendiri pendapatnya? Mungkin ada pendapat khusus dengan situasi itu? Yang mengenai apa nih, Kak Wina? Mengenai pemain-pemain yang mungkin di lapangan agak lelah gitu ya. Kompetisi Piala Dunia kan ini kompetisi yang paling tinggi ya di dalam dunia sepak bola. Tentu mereka membawa nama negara masing-masing. Ada kebanggaan-kebanggaan. Jadi mereka betul-betul akan fight hingga titik darah penghabisan ya, tanda kutip. Sehingga apa? Semakin kita bertarung secara level tinggi, itu kita membutuhkan semua energi yang ada dalam tubuh kita. Nah, betul yang Bang Noel bilang bahwa semakin tinggi level permainan, kemungkinan untuk cedera pun semakin tinggi juga. Apalagi ada kontak-kontak fisik yang betul-betul keras di sana. Hingga apa? Hingga kemungkinan cedera, katakanlah seperti kram ya.
yang paling dasar ya, kram. Itu tidak bisa terelakkan dalam kondisi yang, bayangkan saja jual beli serangan itu kan tidak ada yang namanya santai-santai di lapangan, tidak ada yang cuma jalan-jalan. Itu Iya, betul tuk sekali tak, ya. pokoknya tiktokan dia main bolanya. Nah, jadi peluang cedera sangat ada keniscayaan, sebuah keniscayaan di dalamnya. Tapi betul bahwa ramuan daripada pelatih ini menentukan. Pelatih tahu kondisi fisik masing-masing pemainnya. Pelatih tahu kondisi tim secara utuh, dan pelatih tahu kondisi lawan. Nah, sehingga pada saat pemainnya cedera, dia betul-betul memutar otak bagaimana mengganti sesegera mungkin. Artinya dia mengatakan, oh saya sudah menang, saya sudah leading, saya ganti deh pemain inti saya, supaya next match dia bisa main. Atau tidak meminimalisir cedera yang kemungkinan lebih fatal lagi. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Mungkin tadi sebenarnya sudah sempat disebutkan ya. Kira-kira siapa yang akan menjadi juara dunia di Qatar 2022 ini? Dari Pak Noel. Oh ya, saya tetap Prancis. Tetap bertanian Ya, Prancis tetap ya. Prancis. Ya, kalau Dr. Riki? Ya, kita pilih Argentina ya. Artinya ada final ideal ya. Iya, Iya. ideal. Karena banyak orang yang menonton Argentina itu karena menonton Messi. Ya. Mereka ingin Messi sampai pada top level yang mengangkat Piala Dunia. Nah, yang belum pernah Messi dapatkannya juara. sepanjang hidupnya, itu saya rasa. Dan inilah mungkin yang Dan- membuat sedih juga pendukungnya Portugal. Portugal. Ya. Dan kayaknya sih Messi ini terakhir ya di sini. Terakhir. Iya, Ya, terakhir. Dan Ya. banyak yang mengunggulkan bahwa Argentina Portugal di final. Jadi ada Ya. duel antara Messi Ronaldo dan dan Cristiano Messi Ronaldo. dan Ronaldo. Tapi sayang sekali digagalkan oleh Maroko. Dan yang membuat sedih itu tadi karena Ronaldo sudah tidak ada, sementara Messi masih Masih ada, ya. bertahan. Tapi ya itulah sepak bola. Ya, Bang. betul Iya. sekali. Siapa tahu Ronaldo rezekinya nanti di tempat yang lain Iya. seperti itu. Mungkin kalau dia jadi pelatih barangkali Portugal bisa juara dunia. Kita Ya, tidak who knows tahu. ya. Ya, siapa yang tahu. Nah, baik, terima kasih Dr. Riki, terima Terima kasih kasih, Pak Kak. Noel Terima kasih, Pak sudah Noel. bersedia hadir di studio Jejak Fakta bersama Jejak Olahraga Dunia. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di liputan-liputan yang lainnya atau di talk show yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sahabat Jejak Fakta, sekian program acara Jejak Olahraga Dunia. Saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada AMPSM dan Indosat Urido Hutchison yang telah mendukung program kami ini. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dan talk show selanjutnya. Salam sepak bola.